Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan sedikitnya tentang kerja proyek warga negara yang telah saya selesaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Damayanti dengan NIM B300-2023, kelas A, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya akan saya tampilkan slide-slide yang berkaitan tentang materi atau pembahasan kerja proyek warga negara. Sebelum bahasan materi lebih lanjut, kita perlu tahu apa saja tahapan-tahapan pembuatan produk atau podcast ini. Yang pertama itu menentukan tema atau pokok bahasan. Yang kedua, perumusan masalah atau identifikasi masalah. Yang ketiga, mencari relevansi atau keterkaitan dari bidang studi ataupun mata kuliah. Yang keempat, mencari referensi pendukung. Yang kelima, cara penyampaian. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, menentukan tema atau pokok bahasan. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena jika kita tidak menentukan tema atau pokok bahasan, pembicaraannya tidak akan sejalan dengan apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita bahas. Kali ini saya mengambil tema itu tentang keluh kesah masyarakat jika terjadi suatu pembangunan perusahaan industri di lingkungan yang mereka tinggali. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah atau rumusan masalah. Biasanya berkaitan dengan 5W+1H, who, when, what, where, how, tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini saya mengambil 4 perumusan yang berkaitan dengan pemaparan pembahasan. Yang pertama, bagaimana jika suatu perusahaan industri didirikan di suatu pedesaan yang masih ramah lingkungan. Yang kedua, bagaimana antusias masyarakat terhadap pembangunan perusahaan industri di lingkungannya. Apakah masyarakat menyambutnya dengan hal positif atau justru pemikiran-pemikiran negatif? Karena kan berkaitan dengan nantinya dengan lingkungan sekitar juga. Yang ketiga itu apa dampak pembangunan tersebut untuk masyarakat dan lingkungan. Biasanya di sini kayak dampak apa aja sih yang ada nantinya kalau misalkan pembangunan itu benar terjadi. Apakah menguntungkan untuk masyarakat atau merugikan, atau nanti malah merusak lingkungan atau justru memperbaiki lingkungan tersebut. Yang keempat, mengapa para perusahaan lebih mengincar pembangunan di daerah yang masih bersifat tradisional? Kenapa perusahaan tidak mengambil ke kota-kota modern, ke kota-kota besar? Padahal kota-kota besar pemikirannya lebih berkembang, teknologinya lebih luas dan sudah maju. Mengapa ke pedesaan yang masyarakatnya masih kehidupannya masih tradisional? Itu biasanya berkaitan dengan pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita di kota dengan pedesaan itu masih minim pedesaan. Mencari relevansi dari bidang studi dan mata kuliah. Relevansi itu sendiri yaitu keterkaitan. Keterkaitan yang dimaksud di sini adalah pembahasan pokok kita, apakah ada kaitannya dengan bidang studi dan mata kuliah Pancasila sendiri. Pertama, relevansi bidang studi itu tentang penerapan pembangunan terhadap ekonomi di masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di masyarakat agar lebih modern. Yang kedua, mata kuliah.
keterkaitan pada mata kuliah itu sendiri yaitu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat pedesaan yang sesuai dengan norma dan undang-undang yang berlaku. Karena biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang membangun perusahaan industri sendiri itu melanggar undang-undang atau norma di masyarakat yang berlaku. Yang terakhir itu ada mencari referensi pendukung. Ini tuh tujuannya untuk memperkuat argumen-argumen atau opini-opini kita yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang telah dibahas tadi. Nah, referensi pertama itu ada dari buku Profesor Simon Kuznets, Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kenaikan Jangka Panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Yang kedua, artikel jurnal Pembangunan Industri sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu ada media online, pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi daerah tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayanggunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional. Oke, itu saja pemaparan atau penyampaian saya tentang proyek warga negara materi mata kuliah Pancasila ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.